Saudara-saudariku yang terkasih, saya Romo Paulus Guntoro, SCY, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang dan Direktur Rumah Retret Giri Nugraha Palembang, mengucapkan selamat datang di channel The Stories from the Mountain, sebuah channel yang berisikan kisah-kisah hidup anak manusia yang mencoba mengalami Allah dalam kehidupannya. Hari ini kita telah memasuki bulan Mei, yang dalam tradisi Gereja Katolik, bulan yang dikhususkan untuk menghormati Santa Perawan Maria. Hari ini, seandainya tidak ada wabah yang melanda dunia, pastilah tempat-tempat peziarahan Bunda Maria sudah dipenuhi dengan para peziarah. Namun karena situasi wabah ini, tempat-tempat itu sekarang sepi. Tidak ada orang di sana. Orang-orang pada tinggal di rumah. Pertanyaan untuk kita, kalau demikian, apakah devosi kepada Bunda Maria berkurang? Apakah devosi kepada Bunda Maria berhenti? Atau yang lebih parah, apakah devosi kepada Bunda Maria telah mati? Tentu saja jawabnya tidak. Justru dalam situasi yang seperti ini, setiap orang beriman ditantang untuk mewujudkan imannya, menghayati imannya secara berkualitas. Kalau engkau adalah seorang bapak dalam keluarga, inilah saatnya Anda sebagai kepala keluarga, sebagai imam pengudus dalam keluargamu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu sembahyang, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan. Dan kalau engkau adalah seorang ibu di dalam keluarga, seorang wanita pembawa kehidupan, bawalah harapan itu kepada anak-anakmu, kepada suamimu, agar keluargamu mampu melalui badai kehidupan ini. Dan kalau engkau adalah seorang anak dalam keluarga, dalam situasi yang sulit ini, perekonomian yang tidak mudah ini, engkau diundang oleh Tuhan untuk menghormati kerja orang tuamu, untuk semakin menghemat, juga mengajak kedua orang tuamu berdoa agar keluargamu tetap selamat dan bahagia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang romo, saya merasa senantiasa kagum kepada sosok Bunda Maria. Kekaguman saya kepada sosok ini adalah dia bukanlah wanita terkenal pada zamannya, namun dia dipilih oleh Allah untuk menjalankan tugas yang dahsyat, tugas yang agung, tugas yang besar, menjadi ibu penebus. Maka sekarang Romo mengajak Anda semua membuka Injil Lukas bab 1
ayat 26 sampai 38. Kita akan membaca bersama. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita rajin membaca kitab suci, maka kita akan dipertemukan kepada sosok wanita yang rendah hati, suci, taat setia, siap sedia, dan itulah Maria. Dengan fiatnya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu," merupakan ungkapan iman terdalam dari manusia yang percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah setelah Bunda Maria menjawab pilihan Allah kepada dirinya, kemudian hidup Maria berjalan lancar-lancar saja? Ternyata tidak.
hidup Bunda Maria tidak selalu bersinarkan sinar matahari dan bau harum bunga mawar. Tidak. Hidupnya juga penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, bahkan kesedihan yang teramat sangat ketika puteranya sendiri menderita, mati di kayu salib, dan dia melihatnya. Kebesaran hati Maria, ia tetap setia mendampingi putranya di puncak Gunung Golgota. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah kisah Bunda Maria. Sebagai seorang imam, kisah hidup saya ternyata juga tidak bisa dipisahkan begitu saja dari peran Bunda Maria. Sejak kecil, saya telah diajari doa Salam Maria oleh ibu saya. Dan doa itu saya hafal sedemikian rupa. Saya masih ingat ketika SMP, saya sering mencari bunga kertas yang ada di pinggir rumah saya, memetiknya dan memasukkannya di dalam gelas, dan saya berdoa rosario sendirian. Bukan menggunakan lilin, tetapi menggunakan oblik. Tapi saat itu saya sungguh merasakan kedekatan kepada Bunda Maria. Bahkan ketika ibu saya sakit, saya juga berdoa kepada Bunda Maria, Ibu, sembuhkanlah mama saya yang sedang sakit. Dan syukur kepada Tuhan, ibu saya sembuh dan masih dikaruniakan hidup sampai hari ini. Ketika saya dalam proses menjadi imam pun, dan setelah menjadi imam pun, ternyata devosi ini tidak bisa begitu saja saya tinggalkan. Ketika saya bekerja di Papua, tepatnya di Paroki Kokonau, perairan Laut Arafuru, saat kapal yang saya tumpangi mau tenggelam karena dilanda badai, saya sudah hopeless. Saya tidak punya pengharapan lagi. Karena badai semakin kuat, situasi semakin kacau, penumpang semakin ribut. Sepertinya kami semua akan mati. Saat itu saya pamitan kepada orang tua saya, kepada bapak, mama, kepada Romo yang bekerja di paroki, kepada bruder yang saya pamiti ketika saya berangkat, bahwa saya akan mati di Laut Arafuru ini. Ketika situasi semakin kacau, nahkoda berteriak, "Tenang, kita semua akan selamat karena di sini ada pater." Saudara-saudari, nahkoda tidak tahu bahwa paternya sudah pamitan mau mati. Bayangkan, itu merupakan suatu tamparan bagi saya yang orang awam masih yakin akan selamat karena di sini ada pater, ada Tuhan. Tetapi saya sudah pamitan untuk menyambut kematian. Maka ketika mendengar itu, saya berdoa dengan bibir bergetar. Dan apa yang keluar, saudara-saudari, adalah doa Salam Maria dengan suara yang tidak jelas. Salam Maria penuh Tuhan datang. Ketika mengingat ini, saya masih mengingat suasananya begitu jelas. Bau air laut, situasi yang kacau, dan tanpa pengharapan.
ternyata devosi yang ditanamkan oleh keluarga saya sampai saya menjadi imam pun masih berdaya dalam kehidupan saya. Dan inilah kisah hidup saya bersama Bunda Maria sebagai seorang imam. Saat saya mengalami suka dan duka, dia selalu ada dalam kehidupan saya. Saya punya keyakinan, setiap imam, biarawan biarawati, bapak ibu dalam keluarga, orang muda, kalau mereka memiliki kedekatan dengan Bunda Maria, hidupnya akan selalu dalam perlindungan Roh Kudus. Sekarang bagaimana dengan Anda? Saya mengharapkan pada bulan yang penuh rahmat ini Anda bersatu hati di dalam keluarga-keluarga untuk berdoa kepada Tuhan bersama Bunda Maria, memohonkan agar keluargamu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Juga bangsa dan negara kita dalam perlindungannya, juga bangsa manusia segera terbebas dari situasi wabah virus corona. Dan sekarang Roma mengajak Anda semua berdoa 1 kali Sela Maria untuk keluargamu, untuk bangsa yang kita cintai, dan untuk bangsa manusia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tetap semangat. Salam, simple love, and fraternity. Hanya dalam cinta dan persaudaraan. Tuhan memberkati.